Malam ini kita mau berdoa, saudara. Ya, kita mau lebih banyak belajar. Jadi tolong HP saudara, tolong diperiksa supaya tidak waktu kita mulai menyembah ada suara HP. Silakan kalau memang tidak bisa dimatikan karena memang sangat sangat urgent. Ada saudara nunggu sesuatu berita WhatsApp yang sangat super penting dihidupkan, tapi di silent saja, ya. Tapi kalau rasanya Tuhan lebih penting dimatikan saja. Itu yang paling gampang sebenarnya saudara. Ya. Oke, jadi malam ini saya tidak akan banyak bicara. Karena rasanya saya tidak disuruh ngomong malam ini apapun sebelum kita menyembah. Ya, beda. Karena ya kembali seperti itu saudara, pimpinan roh tidak pernah sama. Kadang pagi kita berdoa disuruh bersyafaat buat orang-orang yang kita kenal. Ya, kadang sore kita berdoa hanya disuruh menyanyi, memuji. Ya, kemudian kadang malam kita berdoa hanya disuruh berdiam di hadirat Tuhan. Jadi tidak pernah sama. Walaupun itu satu hari, ya, doa kita tidak pernah sama. Dalam arti satu suasananya, dua beban doanya, ya, ketiga itu isi doanya. Kadang tidak pernah sama. Ingat saudara, kalau itu terus-terusan monoton, terus sama, saudara dan saya perlu koreksi diri. Ya, kenapa perlu dikoreksi diri kalau terus sama? Berarti jam doa saudara dan saya ini belum sampai suatu level, ya, suatu kekaripan, suatu keintiman yang dianggap cukup. Sehingga saudara suasananya selalu sama, itu akan menjadi ritual doa. Ya. Terus mengapa saudara dan saya terus perlu berdoa? Ingat saudara, ya, doa bukan meminta. Tolong diperhatikan, ya. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan berkhotbah tentang doa. Doa tidak ada hubungannya dengan meminta. Saudara, meminta adalah meminta. Ya, bahkan Alkitab katakan dengan jelas di situ, sampaikanlah segala permohonanmu, betul? Jadi antara doa dengan permohonan tidak sama. Permohonan adalah permohonan. Dan rata-rata kita lebih banyak permohonan daripada doa. Sedangkan doa, saudara, intinya adalah untuk lebih mengenal, untuk lebih mengetahui, untuk lebih dekat. Itu intinya daripada doa. Jadi kalau permohonan adalah permohonan, Alkitab memang memisahkannya saudara, tapi seringkali kita tidak waktu baca tidak teliti, waktu baca tidak terlalu memperhatikan, sehingga kita anggap kalau kita meminta itu namanya kita berdoa, yaitu kita sedang memohon. Ya, karena inti doa adalah untuk mengenal lebih dalam, mengetahui lebih dalam, terus lebih dekat, lebih karib, itu sebenarnya doa. Nah, terus saudara, ya. Kalau saudara dan saya doa, ingat, ya, kalau saudara sampai hari ini masalahnya belum selesai, terus doanya tidak pernah mengalami perubahan prioritas, kita gagal. Saya ulang, kalau saudara dan saya sampai hari ini masih mengalami problem, dan masih terus-menerus mendoakan problem itu terus sebagai yang paling utama, saudara dan saya belum mengalami perubahan dalam hal doa. Karena doa yang berhasil adalah ketika saudara dan saya datang, terus mulai merubah prioritasnya dari mengajukan permohonan dan segala macam jeritan, segala macam kebutuhan, segala macam keinginan, segala macam kesesakan, segala macam curhat. Kemudian mulai sekarang saudara-saudara dan saya merubahnya, menyesuaikannya dengan prioritasnya Tuhan. Ingat, kalau saudara dan saya terus-menerus egois hanya mendoakan diri sendiri, ya, saya mau sampaikan sama saudara supaya saudara tidak kecewa. Itu saudara dan saya akan masih menunggu jawaban sangat amat lama. Kenapa? Kembali karena doa itu adalah supaya kita lebih tahu, lebih karib, lebih intim. Jadi kenapa? Tahu kita maunya Tuhan apa dalam hidup kita, dikoreksi, diajar ini Tuhan tidak senang, tidak usah diulang-ulang, ya. Tidak usah sampai ditegur dengan keras oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, langsung kita sadar, oh ini saya keliru. Jadi orang yang mulai hatinya itu lunak, mulai lembut. Saudara, sehingga Tuhan cuma senggol dia saja, dia sadar. Tidak perlu ditempiling, tidak perlu ditampar. Saudara, dia langsung sadar. Katakanlah cuma Tuhan bilang, gitu aja, oh dia sudah sadar, ya Tuhan salah. Jangan, itu malah pura-pura tidak ngerti. Ya, di situ. Terus saudara, supaya lebih tahu, supaya lebih mengenal.
Ya, selama ini konsep kita tentang Tuhan itu kita pokoknya sudah ikut Tuhan, nah, kita merasa harus semua beres. Konsep kita sudah pergi ibadah harus semua lancar, sudah bayar perpuluhan harus berlipat ganda. Itu kita tidak mengenal Tuhan, saudara. Yaitu konsep yang seringkali kita dengar karena ya kembali. Ya, tadi kan saya ada bagikan kepada banyak saudara tentang gereja zaman now itu loh. Kan saya yakin saudara terima semua kan? Ya, itu baik. Terus saudara, ya, dengan saudara dan saya lebih mengenal, ya, kita harus menyesuaikan diri, saudara. Karena ingat, hubungan itu akan bisa langgeng kalau sama ada kecocokan. Betul? Ada kecocokan. Dari mana kecocokan itu? Dari adaptasi. Ingat itu, saudara, dari adaptasi. Saudara pun katakan kita sudah pacaran lama, katakan ya, dengan istri kita yang sekarang ini, katakan. Kan tidak mungkin orang tidak pacaran terus langsung nikah begitu saja. Ya, itu tidak mungkin. Biasanya ya ada waktu. Ya, rasanya cocok, tapi ketika nikah ternyata terungkap banyak hal nggak cocok kan? Dari hal perspektif, pandangan, dari hal segala macam nggak cocok, saudara. Iya apa ya? Nah, terus diadaptasi. Siapa yang perlu adaptasi? Berdua. Nah, kalau Tuhan tidak adaptasi, saudara, ingat. Kenapa? Karena saudara dan saya kan selalu bilang amin kalau Tuhan bilang hamba Tuhan bilang Yesus itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Amin. Terus kalau kita kenal dia, kita suruh dia beradaptasi. Tuhan, aku tidak bisa doa lama yang ngerti yo. Amin. Saya doa itu ngomong apa sih? Betul. Lah itu loh. Ingat, membangun kekaripan. Kalau orang karib ngobrolnya bisa lama banget, saudara. Betul. Kalau orang sangat dekat itu ngobrolnya bisa kemana-mana, duduk bisa panjang ceritanya, karena dia karib. Saudara. Makanya kalau orang bilang, Pak, saya doa habis itu selesai, saya sudah bingung saya mau ngomong apa. Nah, percayalah saudara dan saya belum karib, titik. Itu saja, tidak ada anunya, saudara, tidak ada alasannya lagi, tidak ada. Saya tidak bisa, Pak, memang saya orangnya seperti ini. Saya nggak percaya, saudara. Ya, saya tidak percaya. Kenapa? Karena yang namanya karib itu bisa duduk sangat lama. Ya, menikmati kebersamaan, dan kemudian juga nanti tingkat kekaripan itu akan berbeda-beda, saudara. Ya, tapi nanti kalau jadi panjang. Jadi sekarang kembali, doa itu untuk lebih mengenal. Dengan lebih mengenal, kita yang adaptasi, bukan Tuhan yang beradaptasi. Kita yang menyesuaikan diri, saudara, seperti suami istri, betul? Misalnya suami suka nonton balap mobil atau balap sepeda motor, istri tidak seneng. Lah supaya bikin suami seneng, ikutlah nonton sekali-sekali, amin. Kan saudara pernah dengar, saya pernah kesaksian kan, sampaikan satu orang itu punya gendaan lagi, saudara. Waktu saya pelayanan di tempat dia, terungkap, saudara. Terus, ya karena dia tidak pernah mau beradaptasi dengan suaminya. Suaminya suka nonton bola tengah malam, saudara. Dia bilang, ngapain perempuan nonton sepak bola? Jadi dia tidak pernah temenin suaminya. Dia tidak pernah beradaptasi, tidak pernah jadi teman, saudara, untuk suaminya. Dia cuma jadi istri, saudara. Ya, masih jadi teman. Terus, seperti yang saya pernah saksikan, saya yakin saudara masih ingat lah. Ya, terungkap saya lihat sabun yang bening itu loh. Bukan sabun yang buruk, tidak tembus warna. Yang tembus warna itu loh. Warna macam-macam tuh. Ya. Dia bilang, iya betul, suami saya suka, saya tidak suka. Nah, terus? Ya biar suami itu orangnya romantis, maunya sabun yang kayak gitu di kamar mandi, dia tidak sediakan. Kenapa? Ya sabun apa saja kan bisa. Gitu loh. Terus doa lagi, terungkap lagi, spray. Suaminya suka yang pink. Dia tanya saya, Pak Asen, yang putih apa bedanya? Ya memang tidak ada beda, spray. Tapi suaminya suka yang pink. Saudara. Jadi ini perempuan, maaf kata, tidak bisa beradaptasi. Saudara, kerukunan itu selalu datangnya dari adaptasi. Hubungan itu langgeng dari adaptasi. Yang disebut dengan berubah. Mengalami pembaharuan, itulah yang namanya adaptasi, saudara. Iya, makanya kalau orang rumah tangga berantem melulu itu jelas sekali, saudara. Dua-duanya brengsek, itu aja intinya. Saya bilang dua-duanya brengsek, kenapa? Bukan satu loh, saudara, dua-dua. Ya, entah tingkat brengseknya yang berbeda, tapi jelas dua-duanya brengsek. Kenapa? Mungkin yang satu bisa menuntut pihak lain yang mutlak beradaptasi. Dia sama sekali tidak mau beradaptasi. Tentu saja itu akan menimbulkan keberatan, saudara. Kok dia mau menang sendiri? Saudara tahu, walaupun
manusia itu saling mencintai, tapi dia punya kalkulator dan timbangan tetap jalan loh, saudara. Betul. Loh, aku terus yang ngalah, aku terus. Nah, itu timbangannya jalan loh, saudara. Biar dia bilang dia saling cinta itu. Karena manusia punya cinta bersyarat. Halo. Beda dengan cintanya tuh Tuhan. Orang Israel tetap melawan, tetap turun mana. Tuhan tidak bilang, karena hari ini kau bikin aku sakit, 3 minggu kau suruh puasa, tidak turun mana. Tidak ada, tetap ya pagi dia bisa makan. Ya, akibat Tuhan yang begitu baik, mereka terus melawan. Betul, akibat tiap hari ada makanan, mereka terus melawan 40 tahun. Makanya kadang-kadang perlu saudara dan saya benar-benar dinolkan. Saudara, benar-benar dinolkan supaya, ya itu saudara. Ya, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Ini, jadi kembali, hubungan hanya tercipta, hubungan bisa langgeng kalau ada adaptasi. Kita akan lebih saling mengenal, terus karena akibat saling mengenal itu adalah, saudara, ya, saudara dan saya harus adaptasi. Bukan saya kenal Tuhan seperti ini. Terus misalnya, saya kenal Tuhan panjang sabar, tapi saya nggak bisa sabar. Loh, ingat, pengenalan menimbulkan konsekuensi harus berubah. Tolong perhatikan. Pengenalan kita akan Tuhan menimbulkan kita menyesuaikan. Sudah? Masih ingat cerita saya tentang ibu yang 3 kali batalin jadwal saya? Buat saya sudah 3 kali ini perempuan. Saudara, zaman itu saya punya jadwal penuh. 3 bulan ke depan itu penuh setiap hari, saudara, untuk jadwal konseling. Tapi buat saya tidak ada ampun bagimu, sudah. Tapi Tuhan bilang, izinkan dirimu dipermainkan. Aku aja izinkan diriku dipermainkan, ditelanjangi aku di kayu salib. Jadi dengan mengenal, saudara, harus adaptasi. Dengan tidak mengenal, saudara, paksa Tuhan yang beradaptasi. Padahal Alkitab bilang dia sama dahulu, sekarang, sampai selama. Lah terus suruh dia adaptasi dari mana? Itu loh saudara, intinya cuma satu lah. Kita mau dekat sama Tuhan, mau berubah enggak, gitu aja. Kita terus, tapi Pak, ini loh yang saya kepengin, ini yang berubah loh. Nah ini masalahnya saudara. Ya, kita harus sembuh dari autis kita, dari kita hidup di alam kita sendiri. Tuhan tidak pernah bisa masuk ke alam kita, dan Tuhan tidak pernah bisa menarik perhatian kita untuk tertarik sama dia. Kita maunya dia tertarik sama apa yang kita tertarik. Ya, jadi ingat itu, doa itu apa? Untuk lebih mengenal. Ingat, mengenal itu tambah tahu berarti kita harus berubah menyamakannya. Bisa? Ya seperti yang kemarin saya cerita itu loh. Tuhan mengampuni suaminya yang berzina. Istrinya tidak bisa ngampuni. Lah terus gimana? Loh dia kan Tuhan, gampang. Loh, saudara, Yesus pernah jadi manusia ya saudara? Halo? Kalau saudara selalu alasan, kan dia Tuhan, buat dia bisa. Betul? Dia bisa ngampuni. Kalau saya tidak bisa, saya manusia. Yesus pernah jadi manusia. Titik. Alasan kita terus apa? Halo? Coba bikin alasan, coba. Saya mau dengar. Kita tidak bisa, saudara. Dia pernah jadi manusia. Jadi kalau kita bilang, enak aja, dia kan Tuhan. Suruh saya begini. Tidak bisa, saya manusia. Loh, Yesus jadi manusia dan dia bisa Terus alasan kita apa sekarang? Alasan kita jelas, aku tidak rela. Aku tidak mau. 2 aja alasannya. Aku tidak rela dan aku tidak mau. Nah, terjadi ingat. Untuk lebih mengenal. Saudara perhatikan itu, saudara ya. Terus apa? Sudah kenal, saudara. Terus apa? Kita akan lebih dekat. Ingat itu, saudara, jangan merasa saudara dan saya ini sudah dekat sama Tuhan. Terus terang, jujur, banyak orang merasa dia sudah dekat dengan Tuhan. Dengan melakukan ritual, dengan melakukan liturgi, sudah dekat dengan Tuhan. Tidak, saudara. Ya, seperti contoh, saudara, kita punya teman SD, SMP, SMA mungkin. Oke lah, dia dekat sata. Tapi kita mungkin, dia bukan teman baik kita. Dia bukan teman dekat kita. Mungkin cuma teman seangkatan, sekelas. Betul, bisa bedakan? Tapi ada teman yang memang sangat dekat. Saudara, jadi di sini saudara lihat ya. Berdoa itu bukan hanya sekedar lebih mengenal. Karena mengenal pun itu sudah kita yang harus begitu banyak berubah. Saudara, dan ingat ya, Alkitab mengajar kepada kita, iblis itu masa lalunya gilang gemilang, masa depannya suram. Sedangkan orang percaya, anak Tuhan, itu masa lalunya sudah dihapus oleh darah Yesus, tinggal hanya masa depannya. Berarti apa? Saudara dan saya tidak boleh mengungkit-ungkit dosa orang di masa lalu, titik.
Masalahnya kita kalau orang itu sudah minta ampun, selesai di mata Tuhan. Buat Tuhan dia minta ampun, selesai. Bahkan Tuhan bilang, diajar kita kalau saudaramu salah sekarang, dia bikin satu hari sekian kali, dia balik lagi minta ampun, kau suruh ampuni, betul? Tapi kita tidak bisa, saudara. Kita kadang begitu terekam dan kita seringkali setiap saat jadi senjata mengungkitnya kembali. Ingat, mengenal Tuhan, itu konsekuensinya kita harus mengadaptasi karakter kita supaya mirip. Ya, masih ingat? Oke, terus membangun hubungan makin dekat. Dekat itu artinya benar-benar dia dekat di hati kita, bukan cuman waktu butuh didekati. Halo? Loh, saya sebagai hamba Tuhan paling rasa, saudara. Orang yang begitu butuh baru deket-deket. Saya terus terang ngomong sama saudara, saudara mau sakit hati, enggak sakit hati, enggak apa-apa. Puji Tuhan kalau saudara sakit hati, berarti saudara orangnya. Begitu ada masalah, Pak Isin. Itu kenapa? Seakan-akan saya ini dekat sama dia, padahal dia enggak pernah dekat sama saya sama sekali. Tapi begitu ada masalah, dia tiba-tiba mendekat-dekat. Itu bukan begitu hubungan itu, saudara. Hubungan tambal butuh namanya, betul? Halo? Kalau di daerah kami namanya hubungan itu cadang kablet namanya, saudara. Nih, pas butuh baru dekat-dekat. Itu enggak. Saudara ingat ya. Perubahan yang tiba-tiba itu tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kecurigaan, betul? Loh, iya saudara, secara psikologis. Tiba-tiba suami saudara baik sekali sama saudara, saudara pasti bilang, ada apa sih? Kenapa sih? Saudara enggak mungkin bilang, terima kasih Tuhan. Enggak, pasti ada apa? Saudara akan jaga jarak, saudara ngawasi dia sementara ada apa sebenarnya. Yang sebenarnya dia kenapa begini, betul? Ya apa ya, ayo jujur. Atau katakan istri saudara tiba-tiba baik sekali, tiba-tiba dia berubah sekali. Apa saudara bilang terima kasih? Enggak, toh? Saudara pasti bilang, ada apa? Dia sebenarnya mau minta apa ini? Ya kan, curigaan yang ada, betul apa ya? Saudara. Jadi, yang namanya dekat itu benar-benar dekat, bukan hanya waktu butuh. Ingat, saudara. Nah, dibuktikan dengan apa? Kebutuhan saudara dan saya tidak dijawab, tapi tetap mau dekat nggak? Itu aja. Ujiannya di situ. Dibiarin aja, sepertinya dibiarkan. Tapi ingat, dia mengawasi. Seperti seorang bapak mengizinkan anaknya pergi berenang, tapi dilihatin dari jauh terus diawasi. Dan dia siap ketika bahaya. Bukan dibiarkan terus, ya sudah papanya keluyuran sana sini, enggak. Dicemplungin di kolam, silakan, tapi dijaga. Tapi kita merasa di mana engkau Tuhan, kenapa engkau tidak peduli, kenapa. Karena kita masih belum sembuh dari autis. Kita hidup di alam kita sendiri, saudara. Ingat, Yesus mengetuk pintu, karena kita belum, belum buka pintunya. Kita masih hidup di dalam rumah kita sendiri, di dalam pikiran kita sendiri, di sifat kita sendiri, di kelakuan kita sendiri, di pengertian kita sendiri. Dia perlu masuk ke dalam untuk merubahnya. Saudara. Ya, nanti saya tidak bisa cerita sekarang. Nanti saudara sudah masuk rela di padang gurun, saudara bisa lihat saudara tidak jadi Kristen yang sama. Ternyata saudara, iya dulu kekristenan saya ternyata kayak gitu ya. Itu pun saya sudah rasa saya Kristen yang baik, saudara. Ya ternyata maaf. Ya rasanya sudah dekat, saudara. Padahal itu jarak 10 kilo dan kita baru berjalan 1 kilo. Kita merasa sudah sangat dekat, sisa 9 kilometer itu. Mengenal, terus kedua, semakin dekat. Ingat itu semakin dekat itu, ingat saudara. Kalau semakin dekat mesti cocok enggak omongannya. Halo. Caranya gimana? Tiba-tiba kita doa, Tuhan ini loh anakku besok uang sekolah. Tiba-tiba Tuhan bilang, si Anu lagi susah dia, kamu doain. Loh, Tuhan, ini uang sekolah, enggak perlu, aku ini lagi susah. Jangan suruh aku doakan orang lain. Ingat, untuk jadi dekat itu, saudara kembali. Saudara dan saya yang harus bisa diatur fokusnya kemana sama Tuhan. Ingat itu. Terus disuruh doakan apa? Jangan ngeyel. Saudara, tapi ini loh masalah saya Tuhan. Ini loh pergumulan saya. Saya aja belum dijawab. Gimana saya doakan orang lain? Nah, manusia lama yang egois itu belum pecah. Manusia lama yang hanya memikirkan dirinya sendiri itu belum dimatikan. Ingat itu saudara. Ya, jadi kalau saudara sekarang ngalami level ketika engkau berdoa, terus Tuhan tiba-tiba ingatkan suruh doakan orang lain, suruh apa-apa, itu saudara sudah dianggap dekat sehingga Tuhan suruh-suruh, sehingga Tuhan tuh, kamu tuh aku kasih tugas gini loh doain orang. Katakan kita nggak punya duit terus Tuhan bilang, uang yang ada kamu kasih sekian ke Anu. Itu juga karena Tuhan merasa sudah mulai dekat sehingga dia mulai banyak ngomong. Tapi kita ketika digitukan kita marah.
Ini loh masalahku dulu, gitu loh saudara. Memang penyakit autis rohani ini susah setengah mati sembuhnya. Iya? Kan saudara masih ingat dulu tuh. Saya ada saksi kan belum punya mobil. Tiap khotbah, tiap minta ayat sebelum berangkat, nanti dikasih penglihatan. Nanti ada ini ibu duduk dekat kamu, deretan sana, uangnya untuk dia. Tuhan udah kasih ayat. Selalu ngomongnya, PK-nya nanti untuk siapa, untuk siapa. Selalu begitu, saudara, bertahun-tahun. Dan selalu Tuhan ngomong kalau PK besar. Nek PK kecil dia enggak ngomong, terimau. Duh. Saudara, iya saya sampai Tuhan nek yang besar kayak gitu ambil. Enggak, PK kecil boleh ambil, PK besar untuk orang lain. Saudara, saya kembali kita sama saudara. Pertama-tama sih enggak apa-apa, kasih. Lo jadwal saya masih penuh. Saudara, enggak masalah. Sekarang kasih, besok masih ada khotbah. Betul? Pagi sesi 1 ngasih, sesi 2 saya masih ngisi. Sesi 3 nanti sore masih ngisi saya di gereja. Enggak masalah. Tapi terus-terusan ngasih. Loh Tuhan, mulai saya hitung. Tuhan kok gini? Itu loh. Jadi lihat, kalau saudara sekarang mulai digerakkan. Misal pas saudara doa, disuruh apa? Doakan orang lah. Ya, tolong orang lah. Sementara saudara sendiri masih sangat butuh. Itu karena Tuhan anggap sudah mulai dekat. Makanya Tuhan ngomong. Saudara. Ya, ingat saudaranya kalau Tuhan dekat itu dia akan banyak ngomong. Karena dia anggap ini orang dekat. Kalau orang jauh ngapain dia banyak ngomong, saudara. Oke, terus sekarang lihat saudara. Dekat. Lebih mengenal Tuhan. Saudara, lebih dekat sama Tuhan, ya itu termasuk ya lebih karib dan lain-lain itu, ya. Itulah yang diadakan di dalam doa. Terus, karena kita beradaptasi, ya. Terus apa? Bukan karena kita ini punya kekuatan untuk melakukan yang Tuhan suruh, tapi karena sudah berubah sehingga karakternya makanya kayak hati hamba, itu loh yang lagu lama itu. Saudara, jadi berubah sudah dia, bisa ditegur, bisa disuruh-suruh, di sama Tuhan itu loh. Saudara, makanya orang doa itu ingat. Saudara doa 10 tahun kalau tetap engkau doakan masalahmu saja, engkau tidak pernah ada perubahan. Saya ulang. Engkau bertekun tapi tidak berubah. Saya ulang. Yang Tuhan mau berubahlah oleh pembaruan budimu. Betul? Akal budinya berubah, perspektifnya berubah, pengenalannya akan Tuhan berubah, pengertiannya akan Tuhan berubah, kekaripannya sama Tuhan. Semua itu dirubah dari dalam kehidupan doa. Halo? Saudara, kadang saya sudah bilang Tuhan ini orang-orang datang hanya mikirin masalahnya. Tidak pernah ada perubahan, berhenti aja Tuhan. Saya sering ngomong gitu saudara. Ya, tapi di awal tahun Tuhan bilang bertahan. Oh ya wis Tuhan. Saya sebagai manusia, kalau karakter lama saya berhenti, saudara. Tapi kalau Tuhan bilang, ya sudah baik Tuhan, gitu loh. Jadi mulai apa? Karena mengenal beradaptasi. Aku sudah habis sabar, Tuhan masih sabar. Ya sudah nurut Tuhan, amin. Gitu loh. Saudara-saudara pikir tidak putus asa ketika di dalam roh saya tahu, saudara, banyak yang masih hanya bergumul masalahnya saja. Tidak pernah ada perubahan mulai masalahnya diturunkan. Kehendak Tuhan dinaikkan. Skala prioritasnya berubah. Kalau sudah berubah, saudara. Itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan tuh kalau lihat. Kalau kita sudah berubah, dia mau tahan apa gitu loh. Betul? Kalau tujuan pendidikan, saudara sudah tercapai. Kompetensi, saudara sudah tercapai. Apa Tuhan terus didik di situ-situ lagi? Enggak. Betul? Siapa yang sudah tamat SD, perlu sekolah SD lagi? Enggak ada. Iya Pak ya? Tapi Pak ini masalah saya Pak. Nah itu loh. Saudara. Ya kadang saya bilang Tuhan wis nyerah Tuhan. Kenapa? Terus itu tok yang dipikirkan siang malam. Tidak pernah mau mengalami perubahan. Tidak pernah mau mengalami lah kan sudah saya cerita sama saudara rumah saya yang mau disita bank. Dan saya bilang kalau mau ambil sudah. Pernah kan? Dan saya pergi pelayanan lagi saudara. Dalam kondisi diancam. Kita sita jaminan di PUPN. Saudara. Saya sudah bilang ambil sudah. Aku pergi pelayanan lagi. Sudah tidak dipikirkan tetap. Udahlah memang kalau mau hilang ambil sudah Tuhan ambil. Dan sekarang kita ini tetap mempertahankan Ishaknya itu loh. Kan kita bulan lalu bicara tentang Ishak. Kita pertahankan terus mau sampai kapan. Sedangkan Tuhan menginginkan itu dilepas.
Betul? Tuhan bilang apa? Bila orang lebih mencintai dunia ini, maka kasih Allah tidak ada di dalam. Selesai dong. Berarti apa? Saudara dan saya disayang Tuhan, tapi kasih Tuhan kita tolak karena kita lebih cinta barang kita. Sederhana. Tuhan bilang, aku sayang kamu, tapi aku sayang barangku, Tuhan. Aku sayang asetku lebih, Tuhan, daripada engkau. Selesai dong. Kan Tuhan bilang, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap. Betul? Segenap, bukan separuh. 90%. Apa Tuhan itu tidak tahu saudara dan saya butuh? Gitu loh intinya, betul? Apa Tuhan itu tidak tahu saudara dan saya itu tidak bisa, tidak makan? Emang Allah? Tiap hari butuh makan ini mulut, betul? Apa Tuhan tidak tahu? Gitu loh intinya. Cuman masalahnya kita itu terus memaksa Tuhan adaptasi dengan kita. Bukan kita adaptasi dengan Tuhan. Ya. Ingat, saudara dan saya sudah tekun doa, tapi ketekunan tidak mendatangkan perubahan prioritas doa, itu percuma. Harus berubah prioritas doanya. Terus apa? Ada penyerahan. Sakarepmu sudah Tuhan. Sakarepmu Tuhan. Tapi Pak, manusia kan berusaha Pak. Ya silakan kau berusaha. Saya mau beritahu satu hal kepadamu. Kalau kau di padang gurun, apapun yang kau buat gagal, titik. Tapi kalau sudah keluar padang gurun, apapun kau buat berhasil, titik. Gampang dah. Ya dah. Saudara. Makanya, ayo sekarang ingat doa itu mengenal Tuhan lebih. Karena mengenal Dia lebih, kita ingat gak? Kita harus semakin berubah seperti Kristus. Nah, tahu toh dari apa ayat itu tuh? Tapi kenal gini kita tahu cuma kenal sebagai penolong. Pokoknya aku ditolong. Ya kita tidak perlu berubah karena kita ditolong. Apalagi kita juru selamat ya sudah kita apalagi yang kita terima keselamatan terus apa gitu. Terus apa istilahnya? Then what gitu loh. Tuhan apa enggak tahu kita butuh uang? Apa enggak tahu anak kita perlu uang sekolah? Apa enggak tahu kita perlu makan? Apa enggak tahu kita perlu listrik, air? Apa enggak tahu semua? Dia cuma butuh apa? Ketika kita dikelentei, dia butuh kita nyerah. Selesai. Halo? Seorang anak mau ya dari pakai baju dekil, sebelum dia dikasih baju yang bagus, dia harus ditelanjangi dulu, dimandikan, terus dipakaikan pakaian baru. Amin. Amin. Tapi kita bilang jangan telanjangi Tuhan, aku tetap mau pakai baju ini, tak kasih aja di luarnya baju yang baru. Makanya Rasul Paulus nulis apa? Mereka ingin memakai baju pakaian yang baru tanpa meninggalkan yang lama. Saudara, sudah tahu lagi di firman Tuhan di Yesaya bahwa Tuhan itu apa? Mencabut, betul, merobohkan, terus apa lagi? Kan sudah jelas. Ya dah. Dia tidak merenovasi loh saudara. Di Alkitab tidak ada Tuhan merenovasi, menambal sulam, tidak ada. Jadi hidup saudara dan saya ini benar-benar dicabut dari akarnya, betul? Dirobohkan, dihancurkan, dibangun kembali. Dari dasarnya dibangun. Lah kalau dari dasarnya berarti saudara masih punya uang enggak kalau mulai dari dasar? Saudara masih punya usaha enggak kalau mulai dari dasar? Ya gampang dong. Saya bukain ayatnya kalau mau. Halo? Halo? Tuh, sudah tahu ayatnya enggak di Yesaya? Saya bukain kalau enggak. Ketika Tuhan mengutus terus Yeremia. Betul? Jadi apa? Dia mencabut sampai ke akar-akarnya. Terus sampai ke dasarnya dia hancurkan. Dia bangun dasar yang baru. Lah kalau Tuhan yang bangun terus sudah jadi, siapa yang bisa robohkan? Titik. Kalau engkau dan saya membangun hidup kita, membangun usaha kita, membangun apapun, gampang dirobohkan. Tapi kalau Tuhan yang rancang dari dasar, tidak bisa roboh. Tinggal pilih. Susah sesaat, happy sampai mati. Atau happy susah sampai mati. Pilih. Gitu. Ya kita sering kali pilih Tuhan kalau berat sekali nggak apa-apa dah happy dan susah ya kiri bergantilah daripada sekarang susahnya kelewat ini Tuhan. Loh, saudara pikir saya ngomong gini saya tidak berpikir begitu dulu. Saya berpikir begitu. Tuhan nek bisa prosesmu yang saat ini direrense Tuhan. Ya kasih aku lega dulu. Terus apa? Nanti dilanjutin kapan-kapan. Gitu loh saudara. Jadi sekolah apa kayak kuliah, aku cuti dulu kuliah 10 tahun. Nanti 10 tahun lagi aku balik. Wis lali semua ilmunya saudara. Betul? Sering kan saudara dan saya berpikiran begitu betul? Bahkan saya berpikiran gini. Masalah ini saja aku bergumul bertahun-tahun. Tidak selesai-selesai. Betul? Kalau orang hanya mempelajari itu saja bertahun-tahun dia jadi spesialis. Betul? Dokter umum semua dipelajari. Tapi dokter spesialis cuma satu bagian yang dipelajari. Betul apa ya? Dia jadi pakar di situ saudara. Halo? No?
Makanya jangan bilang, Tuhan, ini masalahnya satu, ini kok sekian tahun, ndak mari-mari. Nah, aku mau jadikan kamu spesialis di bidang itu. Besok kamu ketemu orang yang kasusnya begitu, kamu bisa cerita lengkap, titik, komanya semua. Karena kamu spesialis. Tuhan, ndak apa-apa dokter umum aja. Loh, gini tuh, saudara. Ya, ini problemnya, saudara. Tapi berkatnya harus khusus, amin. Itu. Ayo, kita mau rubah. Saudara ingat doa itu saudara lihat. Saudara dan saya mau Tuhan bilang apa? Nah, aku peduli sama kamu, aku panggil kamu, aku malu nek namanya Tuhan manggil kamu, terus aku kasih kamu keleleran. Betul? Loh, lihat di padang gurun dipelihara, betul? Karena Tuhan malu tuh nanti kalau tidak kasih makan. Loh, Tuhan cuma bisa panggil, ternyata tidak bisa kasih makan. Halo? Saudara, dia tanggung jawab loh, saudara. Betul, dia tidak malu disebut Allah. Ada ayatnya. Saudara, tapi kita ini selalu berkutat pada hal yang kita disuruh maju, kita bilang Tuhan ini sih, kamu jalan terus. Enggak Tuhan, ini Tuhan kakiku lecet ini. Dulu perban dulu, jalan terus masih bisa. Enggak Tuhan, ini lecetnya dulu Tuhan, tambal dulu Tuhan. Perban dulu Tuhan. Gitu loh saudara. Ini manja-manja enggak karuan, betul? Saudara dan saya ini merasa ikut Tuhan cukup bersantai-santai ya men. Ya cukup ibadah seminggu sekali, cukup ya jauh-jauhin dosa, cukup begitu. Kalau cuma begitu Tuhan tidak perlu disalib. Dia kirim nabi aja memperbaiki. Amin. Amin. Di situ loh saudara. Makanya ayo sekarang. Ya, saya tahu banyak beban berat. Ya, saya juga pernah ngalami kok. Saya nggak bilang nggak pernah saudara. Ya, banyak orang bilang ya Pak Asen enak masih bujangan dulu. Oh susah saudara. Iya. Karena zaman dulu saudara mau lihat foto-fotonya saya bawain laptop saya. Saudara kalau di Singapura saya santainya di Raffles Hotel. Belum tentu saudara mau keluar orang banyak walaupun punya uang. Terus saya dihancurkan, tidak jadi apa-apa saudara. Hanya statusnya pengangguran. Sakitnya minta ampun saudara. Malunya, gengsinya, rendah dirinya semua saudara. Ya, semua kita pasti mengalami namanya dihancurkan. Yang paling sakit itu kalau gengsi kita dihancurin. Itu paling sakit. Kita tidak ada harga di depan orang. Semua orang ingin dihargai. Tapi ingat saudara, kalau kita sudah salah bentuk, supaya jadi berharga kembali, ya terpaksa dihancurkan kembali. Betul? Coba kalau saudara bikin jas di tempat yang mahal. Diukur, selesai disuruh ke sana lagi. Kalau ada kurang pas, dia buka lagi jahitannya, dia paskan lagi, betul? Supaya benar-benar enak, betul? Kalau yang mahal, kalau yang murah, beli sudah jadi? Ya sudah terserah, kurang apa, kurang tidak urus, betul? Saudara, ya apa ya? Nah sekarang, kenapa sih kerelaannya ini loh sampai sekarang terus masih tidak pernah mau rela? Ya Tuhan kalau mau ambil sudah. Aku percaya aku masih tetap dipelihara. Kan Tuhan mau buktikan kamu cinta barang-barangmu atau cinta aku. Ya 50-50 sih Tuhan. Betul? Manusia juga ini butuh aset. Amin. Loh iya apa ya? Dihabisin saudara. Iya, berapa minggu lalu saya pergi beli duren sama istri saya sama ponakan saya, liwat di tanah bekas saya punya. Oh, lagi dibangun pertokoan. Tapi saya nggak sakit sudah. Yang lalu sudah berlalu. Saya nggak bilang, Tuhan ini dulu punyaku. Waktu kau proses, nah sudah ikhlas. Nggak kemudian saya bawa patok, klem lagi milikku dipatok di situ. Ya, tukang-tukang lagi kerja pasti bingung. Siapa dah kok bawa patok-patok di sini? Itu saudara, rela. Loh, saudara pikir Firman kan bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Tuhan bilang selama ini hidupmu lebih banyak dari roti. Sukacitamu lebih banyak dari asetmu, dari uangmu. Aku mau itu seimbang supaya juga sama dengan Firman. Saudara, selama ini kan kita hidup dari roti itu tok. Dari aset yang kita punya, dari uang yang kita punya, betul, dari mobil kita, dari ruh itu yang menghidupkan kita. Sementara Firman ya sekedar tambah-tambahannya lah, amin. Ya bikin kita tambah sukacita karena kita akan ditambahkan lagi kan berkatnya, amin. Betul? Aset kita akan lebih ditambahkan kan? Dia akan dilipat gandakan kan? Itu yang bikin kita lebih senang kan? Saudara, ayo rela Tuhan kalau kamu ambil selesai tuh. Halo? Kalau kamu ambil. Kalau memang ini ambil gitu loh. Kayak dulu saya itu. Ya sudah. Pertama kan ngamuk. Memang. Tapi sudah itu ya ambil sudah. Kalau memang mau dilelang sudah. Selesai toh.
Bagaimana kita pertahankan mati-matian? Kita doa, kita tengking. Betul malaikat yang datang mau mengambilnya. Ku tengking kau. Wih, bingung malaikat. Betul nek roh jahat saudara tengking dia takut sama nama Yesus. Nek malaikat saudara tengking dia bilang, aku bawa surat dari bapakmu. Surat tugas menghabiskan kamu. Amin. Alkitab bilang saudara bahwa pelaksana firman-Nya tidak pernah gagal. Firman Tuhan bilang apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Lah kalau Tuhan suruh habiskan saudara dan saudara terus ngelawan terus piye? Itu namanya memperlambat proses. Kalau saudara dan saya sedang digunting rambut, duduk manis, jangan gondok sana, nonton terus jawab telepon dan segala macam itu bikin lama, amin. Betul? Duduk aja manis, sebentar selesai. Kalau sebentar saya jawab WA dulu sebentar. Sebentar saya jawab telepon dulu. Kapan selesainya? Halo? Gitu loh. Ayo sekarang, semua orang punya kesusahan. Tidak ada orang tidak punya kesusahan di bumi ini. Hanya nanti di surga Tuhan bilang tidak ada air mata, di bumi ada. Biar saudara hidup bener, kudus, ada loh, tidak ada air mata. Tuhan bilang, di bumi ada air mata. Saudara dan saya masih di bumi kok, titik. Gampang. Kok susah sekali sih? Ayo saudara. Tapi Pak, saya sudah umur segini. Loh saya kan dulu juga sudah mikir begitu. Tuhan umurku sudah segini Tuhan. Tidak ada uang sama sekali Tuhan. Persis kayak Ayub, betul? Masa hidupku sudah lewat. Dia mengatakan, masa hidupku sudah lewat, sudah berlalu semua cita-citaku, dia bilang. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Ayub dipulihkan, dia masih hidup panjang. Tidak, kemudian sudah dipulihkan besok pagi karena dia kaget, dia mati. Enggak. Saudara, ayo loh sekarang saudara. Ya, bangkit. Rela. Engkau hidup bukan dari roti saja, engkau bukan hidup dari asetmu saja. Engkau juga hidup dari firman. Nah sekarang ayo hidup dari firman. Masalah aset gampang Tuhan kasih. Saudara, masalah aset kalau Tuhan mau gerojoki loh Tuhan yang ciptakan langit bumi dia tidak bisa kasih apa saudara apa gitu loh. Loh, iya apa ya? Jangan ngomong Bapak hamba Tuhan, saya kan harus kerja. Nah kalau Tuhan hanya bisa nolong kasih hamba Tuhan, dia bukan Tuhan dong. Karena Tuhan yang maha terbatas, amin. Amin. Saudara. Ayolah. Ingat, berdoa berarti lebih mengenal Tuhan. Akibat mengenal, adaptasi. Supaya ada hubungan. Karena kalau kita tidak beradaptasi, sifat hubungan kita temporer. Sifat hubungan kita cuma kala butuh. Itu namanya tambal butuh. Terus gimana? Lebih mendekat sama Tuhan, lebih karib sama Tuhan. Nek saudara akan lebih karib, saudara akan lebih diatur. Dia akan bilang, karena kamu dekat sama aku ngomongnya, aku tidak senang kamu begini. Aku maunya kamu begini. Dia akan ngomong. Coba kalau saudara punya anak yang sangat dekat sama saudara akan banyak ngomong sama dia, betul? Misalnya anak perempuan, nih kamu punya kunciran. Kayak gini, nih rambutmu sudah panjang, lo pergi gunting. Tapi kalau anak yang sangat berandal, saudara mesti mikir ngomong sama dia, betul? Karena saudara ngomong 1 patah, dia jawab saudara 1000 patah. Lebih baik saudara diam, betul? Udah iya apa enggak yang udah orang tua sini? Halo? Kadang-kadang, anak ini keras sekali dah, saya diam aja pilih. Daripada saya ngomong 1 patah, dia balas saya banyak-banyak. Apalagi depan umum, saya jadi orang tua malu, amin. Baik diam dong. Makanya saudara, kenapa kadang saya doa tidak dapat suara? Mungkin. Tuhan bilang, nih aku ngomong 1 patah sama dia dijawab aku 1000 patah, mending tak tunggu aja. Gitu. Jadi ayo rela Tuhan, terserah. Gitu loh. Terserah. Mau habisin ya habisin dah Tuhan. Loh. Halo. Saya pulang minggu depan mau pergi makan sama istri saya. Bersyukur 10 tahun hidup dari tabungan. Berkurang pun bersyukur. Kalau mau alasan ngapain pergi pelayanan? Keluar uang malah, amin. Tuh tanya ini tuh. Tiket pesawat siapa yang tanggung? Saya bolak balik siapa yang bayar? Tanya dia tuh. Tapi kenapa kok pergi terus Pak? Lah karena mengenal ada adaptasi. Tuhan bilang ajar mereka. Karena selama ini mereka lihat hanya orang ngurusin uang, minta uang. Tidak boleh minta-minta, tidak boleh kau ambil persembahan. Siap Tuhan. Ada apa? Kerelaan. Lucu toh, saya datang khotbah, saya yang bayar. Hotel saya sendiri yang bayar. Berapa tahun saya bayar sendiri. Sampai sewa tempat, joinan sama dia, sama Edi. Kadang sering dia SMS saya zaman itu belum ada WhatsApp. Masih sisa 1 juta. Uang kas, ya wes, transfer lagi. Rela. Halo? Loh kalau enggak rela diam di rumah lebih aman loh uang saya saudara, enggak habis. Kemarin saya ngomong sama dia.
Ya, perincian uangku keluar itu segini loh ya. Pesawat segini, transport segini. Saya kasih tahu. Siapa yang ganti uang? Ada yang pernah berpikir Pak Hasan berapa Pak Hasan habis ke Semarang? Ada? 6 tahun ini? Tidak ada. Halo? Saya nggak minta sama saudara loh, teman saya mau beritahu saudara. Rela nggak gitu loh. Saya tidak ngajar saudara rela, tapi saya tidak rela. Saya tidak ngajar saudara yang sulit-sulit, saya terus tidak ngalami. Jangan, wah enak aja ngajar keras-keras, dia tidak ngalami kok. Tiap bulan tuh mesti pergi ATM, tarik lagi untuk berangkat, pergi bayar tiket, dan tarik lagi. Saudara, kan berapa tahun ini PD nggak ada supportnya secara keuangan. Iya tuh. Karena mungkin merasa, oh sudah ada orang lain yang ngasih, mungkin sudah ada orang lain, selalu merasa ada orang lain. Jadi tidak ada satupun yang merasa kemudian memberi karena merasa mungkin sudah ada orang lain terus. Betul? Saya ngomong begini bukan mau minta, terus terang saya katakan sama saudara. Tapi supaya saudara juga jangan saya merasa dia ngomong dia nggak ngalami, dia ngomong cangkemnya tok. Saya ngalami saudara. Terus kok semakin berkurang, Pak? Ya sudah, nek Tuhan maunya gitu titik, sudah tak? Nggak, kenapa Tuhan? Ada dosa apa? Saya tengking, saya tolak. Tuhan bilang, nak, uang yang aku kasih kamu pegang, tolong ini keluarkan. Terus nggak bisa kalau aku sudah pegang, amin. Kalau Tuhan yang pegang harus bisa kasih saya. Kalau saya sudah pegang, saya nggak bisa kasih Tuhan, amin. Ini kan penyakit, sudah. Ini kan penyakit. Makanya yuk sekarang. Ini loh kerelaan hati ini yang sampai sekarang masih banyak. Tototan terus sama Tuhan. Betul. Kita ini bagaimana sih cara bisa ngelawan Tuhan, saudara? Debu tanah Alkitab bilang, betul? Betul apa ya? Saudara, terus masih aja keras-kerasan sama Tuhan. Enaknya gini, Tuhan kalau Tuhan mau kasih habis ya sudah habisin. Gitu kan selesai cepat ya Tuhan bertindak. Makanya langsung malaikat dikasih. Ini tambahan surat perintah kerja. Karena anakku sudah rela, cepat habiskan. Gitu kan cepat. Daripada dia ngelawan terus Tuhan, tidak bisa Tuhan. Balik lagi malaikatnya ngelapor. Utus yang lebih keker lagi turun. Betul, yang lebih keker dilawan lagi. Utus lagi yang lain. Nah, sampai kapan? Loh. Masa sampai habis? Oh iya, kalau Tuhan mau sampai habis ya. Loh, masa kayak gitu Pak? Saya dengar katanya ini membalikkan keadaan. Loh iya memang dulu kau punya sekarang jadi tidak punya kan terbalik keadaannya, men. Saudara, ayolah saudara ya. Ini sudah bulan 3, saudara sampai kapan sih ngotot-ngotot lagi sama Tuhan? Sampai kapan tidak rela saja hatinya? Sampai kapan tidak mau izinkan Tuhan bekerja gitu loh? Ingat saya sering kasih analogi cerita. Kalau seorang anak lagi mau ulangan umum, mau Eptanas, pasti bapaknya akan larang dia main HP. Betul? Pasti bapaknya akan membatasi dia nonton TV. Betul? Betul apa ya? Tapi sudah selesai ulangan, selesai ujian, apa? Dilarang lagi? Enggak itu. Cuman ini nanti mengganggu pendidikanmu, amin. Jadi ku ambil dulu semua yang mengganggu-ganggu, aku tahu semua aku ambil. Supaya kau fokus. Nah, kita ngamuk terus. Enggak mau belajar. Maunya apa? Aku mau belajar tapi ini jangan diganggu-gugat. Amin. Begitu toh karakter kita selama ini, halo. Jangan diganggu-gugat, kalau perlu tambahkan semua Tuhan. Amin. Anakku akan lebih semangat Halo. Kalau saudara kasih anak saudara main beli ini main untuk gamenya belikan terus HP semua saudara lengkapi. Yakin enggak saudara dia enggak lebih asik ke situ daripada belajar? Halo. Bapaknya aja, ibunya aja lebih asik nonton TV dari berdoa, amin. Kok anaknya suruh rajin? Ini kan godaan namanya, betul? Ayolah saudara, rela. Gitu loh. Saya nggak tahu saudara sampai kapan Tuhan suruh saya keluarin terus, saya nggak tahu. Saudara, dan saya nggak pernah bilang ku tengking cukup sampai di sini, nggak ada. Ya sudah terus saja. Sampai kapan Tuhan sudah bilang sudah nak, sudah gitu loh. Halo. Loh. Jadi saudara jangan bilang, oh Hasan enak ngajar. Ya, dikosongkan Tuhan, dihabisin Tuhan, dia enggak habis. Loh. Ayolah saudara makanya. Rela. Jangan kenapa dihabiskan? Kenapa kok belum tuntas? Loh memang belum tuntas. Kan Tuhan itu maha sempurna, amin.
Dia tahu bagian-bagian apa dari hidup kita yang perlu dibereskan. Halo? Kalau saudara lihat berlian, semakin banyak gosokannya, fasetnya, berlian itu menjadi semakin kinclong. Betul? Betul? Dia akan memantulkan cahaya sepenuhnya. Berlian asli tidak mengantar cahaya. Tolong perhatikan. Berlian asli tidak menyerap cahaya, tidak tembus. Berlian asli memantulkannya kembali 100%. Saya ulang. Kalau saudara punya berlian, gampang cara ceknya. Ambil kertas putih, ambil pulpen, bikin satu titik. Titik satu, saudara taruh berlian saudara di atas. Saudara bisa lihat titik itu palsu. Karena berlian tidak bisa tembus. Gampang dong? Gampang dong? Cara ngecek berlian? Halo? Saudara tidak bisa dibohongin. Ini berlian, bohong kilat. Wah, enak. Bikin, ambil kertas putih, taruh. Pulpen, satu titik. Taruh dia di atas. Titik itu tidak boleh kelihatan sama sekali. Kalau kelihatan, itu bukan berlian bagaimanapun. Jadi apa? Kita digosok terus itu supaya nanti semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kemuliaan itu untuk Tuhan. Diberkati itu juga untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Tidak ada yang diserap sendiri. Itu loh saudara. Halo. Ya, memang di bahasa Alkitab bahasa Indonesia kita tidak ada kata berlian. Di terjemahan bahasa Inggris ada kata berlian. Di terjemahan kita tidak ada. Ya, jadi sekarang mau apa yuk? Terus datang untuk ngotot ngajukan masalahnya? Terus datang hanya untuk minta tolong? Sementara Tuhan bilang, aku tuh maunya gini. Enggak Tuhan, tolong Tuhan. Nah ini kan. Betul, makanya Pak Woro dapat penglihatan itu, iya saudara. Ya, saya rasanya terus terang saya ngomong sama saudara, Tuhan ini persekutuan, kan tadi dulu saya bilang goncangkan sudah, Tuhan habisin sudah. Kan tadi dulu saudara dengar saya ngomong gitu. Pokoknya enggak sungguh-sungguh datang sudah habisin sudah Tuhan. Ya berapa orang tok tapi sungguh-sungguh, nah itu aja yang aku layani. Selalu saya doa gitu. Tapi Tuhan aku masih bersabar, aku masih beri mereka kesempatan. Siapa yang enggak punya kebutuhan? Semua orang punya kebutuhan. Amin. Amin. Loh, siapa tidak butuh uang? Semua orang butuh uang. Saudara. Tapi ini loh, untuk mengerti ini yang terus-terusan susah. Ingat Tuhan tidak berubah. Tugas kita yang berubah. Tuhan tidak bertugas berubah. Tugas kita yang berubah. Ya, mau sampai kapan gini terus? Mau sampai kapan hanya doa untuk minta tolong? Ketika engkau berseru minta tolong, ingat. Ya. Ayub pernah bilang, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan aku mencari engkau dan tidak kutemukan. Ketika engkau dan saya diproses, sepertinya Tuhan itu menjauh. Bukan dia menjauh, karena yang engkau dan saya cari pertolongannya. Bukan kehendaknya, makanya dia seperti jauh. Karena yang kita minta, bukan yang dia mau sodorkan. Halo, contoh. Ya, kita kepingin HP Samsung. Ya, katakan sama minta. Aku kepinginnya HP, tiba-tiba di meja ada HP Xiaomi. Kita pasti bingung. Ini untuk siapa? Ini siapa punya? Amin. Karena kita mintanya Samsung. Amin. Tapi kalau kita mintanya Xiaomi, tiba di meja, ini mungkin untuk aku, ini Xiaomi baru. Ya toh? Gitu loh, saudara. Jadi berhenti sudah doa minta tolong. Doa kerelaan. Mampukan aku sampai di mana Tuhan mau belejeti aku. Sampai di mana Tuhan mau kelentei aku. Selesai toh? Sudah? Terus kuatkan aku, tolong aku. Saudara kan belum tidur di koran. Ada yang udah tidur di koran? Kan saya cerita saya pernah tidur di koran. Belum berarti kan? Halo? Loh, tapi Pak kalau yang itu tak tengking. Jadi enak saudara. Kalau semua yang enggak enak ditengking, semua yang enak dirampas jarah. Loh kok enak? Ya, 400 rupiah itu koran Kompas. Karena saya bingung di mana cari koran bekas, saya pergi stan koran. Saya ingat itu di sebelahnya Puri Pemecutan Denpasar ada stan koran. Stan koran 400 rupiah waktu itu koran Kompas. Saya baca, selesai saya baca jadi alas tidur. Saudara belum beralas tidur koran. Didikan Tuhan saudara bilang kerasan mana sekarang? Saya cerita gini supaya
saudara jangan terus ngeluh. Nggak mari-mari saudara punya kasur masih mahal kok. Masih nyaman kok. Amin. Jadi kalau kita sudah dihabiskan semua, besok saudara punya semua itu dari Tuhan. Terus kalau Tuhan minta, ada alasan tak kasih? Ada bilang aku lelah kerja? Ini semua aku dapatkan dengan susah payah? Berani ngomong gitu? Enggak. Tuhan, sekarang yang aku punya, aku ingat aku nol. Gitu loh. Terus kalau aku sampai punya lagi, itu milik tuh. Ya gitu loh ngomongnya. Maka Tuhan bilang, itu anakku. Terus malaikat lulus loh dia. Gitu, betul? Akhirnya karpet dibersihkan. Lumayan lah, ada yang lulus sudah 50 tahun satu orang. Gitu. Itu saudara. Betul, makanya firman Tuhan bilang apa? Orang dunia ini lebih pintar daripada anak Tuhan. Ada ayatnya enggak? Saya bukain kalau enggak percaya. Kenapa enggak ngerti? Ya gini nih terus. Kalau Tuhan bilang mau dihabisin, jadi habisin loh. Saudara mau tengking, saudara mau patahin, saudara mau apain, tidak bisa. Ingat. Ya, tapi ingat ketika saudara rela, ketika Abraham sudah ambil pisau tinggal sembelih anak itu, Tuhan bilang cukup sampai di situ. Betul? Ketika saudara sudah dilihat aku bertekad untuk melakukan, Tuhan bilang selesai, cukup. Belum dilakukan loh, tapi begitu sudah bilang aku bertekad untuk taat, selesai sudah. Tapi kan selama ini enggak toh. Tapi ada juga, ya kalau aku bilang aku rela tapi pura-pura boleh enggak? Tuhan tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Jadi yang masih ngeluh masih tidur pakai AC, yang ngeluh masih dia punya kasur yang spring bed mahal. Tempat saya tidur pakai koran itu, sebelahnya tepat itu adalah kamar mandi tetangga. Pagi itu kita lihat airnya dari dinding ke bawah itu teles. Aku tidak tambah-tambah. Ingat betul proses dibentuk Tuhan. Terus apa? Kalau saudara dan saya dibentuk, tahu sakitnya. Besok mau bikin dosa itu mikir 1000 kali. Kenapa? Kapok tuwo. Begitu mau bikin salah, tinggal diingat no Tuhan. Padang gurun lagi? Ayo. Tidak Tuhan, sorry. Enggak. Kenapa? Ada takut yang luar biasa. Jadi ingat. Kalau saudara dan saya sampai hari Tuhan belum temukan sangat takut berbuat dosa, itu berarti padang gurunnya belum cukup. Halo? Sekarang gini, coba lihat kiri kanan. Kalau engkau dan saya masih belum benar-benar takut, berarti padang gurunnya belum yang paling kelam. Aku ada masalah, terus Tuhan bilang, tak lempar lagi ke sana. Lah, terus sekarang umur saya sudah berapa? Dulu berapa puluh tahun saya di padang gurun itu. Nek dikasih sama saja sekian tahun, terus saya keluar umur berapa? Gitu loh saudara. Iya nah. Keluar saya sudah pakai tongkat, kan seru. Betul. Iya nah. Terus apa? Mau makan apa? Ini tukang katakan Tuhan berkati. Sudah tidak jadi makan. Betul. Gigi sudah habis semua, saudara mau makan apa? Semua yang lembek-lembek. Betul. Ada ketakutan yang luar biasa. Jadi kalau sampai hari ini masih belum takut, hati-hati. Berarti apa? Kan tadi ada itu reviewnya dari pendidikan, betul? Departemen Pendidikan Padang Gurun, ada reviewnya. Masih kadang takut, kadang berani Tuhan. Oh, tuntaskan, betul? Supaya benar-benar takut, gitu tak? Kalau Padang Gurun ini saudara belum benar-benar yang paling sakit, belum sampai dasar, sudah sampai dasar masuk ke basement lagi, ya. Berarti belum selesai. Saudara mau tidak datang lagi, saudara silakan tidak usah datang lagi. Saudara mau percaya yang percepatan, yang tidak ada pakai proses, saudara pergilah. Tuhan membentuk kita untuk kebaikan kita. Bukan untuk dia. Tuhan bilang apa? Kalau engkau kudus, kalau engkau hidup benar, apa untungnya Tuhan? Betul? Ada untungnya? Tidak ada untungnya. Loh, iya apa ya? Apa sih untungnya Tuhan? Enak dia suruh malaikat semua-muanya, betul langsung jadi. Kalau suruh kita, suwenya setengah mati, betul? Makanya suwe bahasa Jawa itu lambat, betul? Naik bahasa Cina sial. Betul? Loh, ya apa ya? Makanya Tuhan, aku ndak lagi fokus kepada problemku, aku fokus pada kehendak-Mu.
Biar aku ngurusi kehendak-Mu, biar aku kerjakan kehendak-Mu, kau kerjakan problemku. Tukeran, barter. Daripada aku tidak mau mengerjakan yang kau mau, aku mau kau hanya kerjakan masalahku. Sekarang tukeran. Problemku tidak bisa selesai, tidak mampu ku selesaikan, engkau yang kerjakan ya Tuhan. Sekarang aku fokus mengerjakan maumu. Selesai toh? Loh. Kalau kita kerjakan mau Tuhan, 99% dia yang tolong, hanya 1% kekuatan kita. Halo. Kalau kita serahkan masalah kita, dia kerjakan 100%, cuan mana? Engkau dan saya cuma keluar 1%. 1%, sisanya semua selesai. Tuh. Ayo sekarang, engkau selesaikan semua, aku tidak ngurusi, aku sekarang ngurusi kehendak-Mu. Selesai toh? Tapi belum bisa sampai hari ini. Masih bergumul aja. Mau sampai kapan? Halo. Saya ngomong sama saudara terus terang. Detik Tuhan bilang berhenti, saya berhenti. Ya, detik Tuhan bilang berhenti PD, kita berhenti. Tidak ada saudara namanya tunda-tunda. Tapi aku punya anak. Apa Tuhan tidak tahu anakmu siapa? Apa Tuhan itu tidak tahu kebutuhan anakmu? Halo? Lebih baik anakmu masih muda, ikut mengalami proses pembentukan, daripada nanti karena engkau tidak pernah mengalami dari keluarga yang dibentuk Tuhan, besok engkau dewasa, engkau dibentuk sendiri. Lebih baik sekarang ketika anakmu masih bersamamu, dia mengalami proses dibentuk juga. Yang jelas semua orang harus dibentuk. Jadi pilih cepat atau lambat. Lebih baik dia masih kecil. Ingat, adalah lebih baik seorang memikul kuk dari masa mudanya. Daripada nanti sudah nikah baru Tuhan mulai kasih pasang kuk. Pilih hari ini. Pilih hari ini. Terus masih bergumur buat problem, go ahead. Terus masih fokuskan diri buat masalah, just go ahead. Ya, dan itu terus-menerus akan menunda segala sesuatu. Itu akan menunda segala sesuatu. Sampai kapan? Tidak tahu. Teruslah keras hati. Teruslah fokus. Tidak mau berubah. Atau malam ini mau bilang, Tuhan, semua yang aku tidak bisa selesaikan, Engkau yang selesaikan. Sekarang biar aku mengerjakan yang Kau suruh. Selesai. Gitu aja. Tapi nanti gimana kalau saya tidak urus? Gimana tanggung jawab saya sebagai suami? Gimana tanggung jawab saya sebagai istri? Gimana tanggung jawab saya sama karyawan? Tetek pengek semua. Engkau bertanggung jawab, buktinya juga engkau tidak bisa melakukan tanggung jawab itu kok. Masih sok mau bertanggung jawab. Udah selesai, lepas. Tuhan, aku tidak bisa. Engkau yang selesaikan. Aku tidak sanggup. Engkau yang bereskan, ini kuserahkan semua dah. Sekarang aku fokus ngerjakan yang kau mau. Gitu loh, cepat sudah. Saudara, halo. Pasti beres, pasti. Loh. Pasti beres, pasti, saudara. Betul? Kapan beresnya? Satu, tergantung waktu Tuhan. Kedua, tergantung saudara dan saya kerjasama enggak sama Tuhan. Gitu aja, halo. Selama ini suruh Tuhan yang kerja, kita bukan kerjasama, bagaimana bisa? Tapi kalau kerjasama, ku kerjakan maumu, engkau kerjakan permasalahanku. Nah itu kerjasama. Selama ini kan tidak. Aku tidak ngerjakan yang kau mau, kau yang harus kerjakan masalahku. Loh, Tuhan bilang, loh aku kerja sendiri nih. Iya Tuhan, mesti gitu. Bukankah Rasul Paulus bilang kita ini kawan sekerja Allah? Halo? Perlu dibuka ayatnya? Tidak pernah dengar ayat itu? Kita ini adalah kawan sekerja? Sudah tahu toh. Namanya kawan sekerja bareng-bareng ya, kayak di proyek lah. Ada yang kerja ngechat, ada yang kerja masa. Semua bareng-bareng kerja. Tapi kerjanya kan lain-lain. Ada yang sama, ada yang beda. Betul? Ayo sekarang. Tuhan. Ini masalahku tak serano. Engkau dah yang kerjain. Aku tak mikir dah. Aku tak bergumul buat masalah ini. Sekarang. Yang mana yang kau mau suruh aku kerjakan. Tolong aku mengerjakannya. Gitu sudah lah. Ya, berhenti sudah saudara. Ini udah bulan 3 loh. Ada. Ya, bulan depan kita tutup 2 PD, saudara. Jawa Tengah hanya ada PD di Semarang. Cabang-cabang lain kita di Jawa Tengah semua kita tutup. Sebenarnya Tuhan sudah tegur saya cukup lama. Tentang PD-PD. Tuhan bilang, buat apa banyak-banyak PD? Masalahnya saya adalah, Tuhan, mereka baik orangnya Tuhan. Mereka banyak yang, ya mau belajar Tuhan. Mereka banyak yang
Katakan apa dengar firman mau nurut Tuhan piye. Gitu loh. Saya tunda. Karena alasan kemanusiaan. Ya, jadi mulai bulan depan sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah PD-PD lain. Selain di Semarang. Karena Tuhan bilang buat apa banyak-banyak. Cuman saya tidak enak. Gimana caranya Tuhan bilang tutup? Mereka baik. Gimana caranya bilang tutup? Mereka banyak yang mau berubah. Gimana caranya bilang tutup? Gitu. Ya, tapi kemarin baik Tuhan, tutup. Gitu. Ya, jadi mungkin ini juga kesempatan terakhir. Kalau Tuhan bilang PD Semarang tutup, saya langsung tutup. Saya nggak peduli. Saudara udah terima kemurahan 6 tahun dengar firman. Udah terima pengajaran 6 tahun. Kalau terus menerus tidak ada perubahan, bisa jadi cukup sampai di sini. Nah, saya juga nggak suka ngancam. Tapi maksudnya adalah ayo pakai kesempatan. Jangan sampai Tuhan tinggalkan kita karena kita menolak tangan Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Tangan Tuhan yang sedang membentuk kita. Jangan kita tolak. Terima. Walaupun tidak sesuai dengan konsep kita tentang Tuhan. Kenapa tidak sesuai? Karena kita diajar oleh manusia. Ayub sesudah di proses dia bilang apa? Sekarang aku kenal engkau secara pribadi. Dulu aku hanya dengar dari orang lain tentang engkau. Betul? Apa perlu dibuka ayatnya? Perlu dibuka ayat itu? Bunyinya begitu? Tidak pernah baca di kitab Ayub? Loh kalau tidak saya buka saudara biar cepat kalau belum tidak pernah baca. Pernah tidak baca dia bilang gitu? Dahulu aku dengar tentang engkau hanya dari orang lain. Tapi sekarang, itu loh. Pengenalan secara pribadi. Kalau saudara kenal lewat hamba-hamba Tuhan, tergantung hamba Tuhan itu. Kalau hamba teman mata duitan, dia pikir Tuhan itu sebagai dewa uang. Dia layani Tuhan, dia kaya. Makanya saudara diperes terus uang. Saudara terus berpikir Tuhan itu hanya butuh uang saudara. Ya itu konsep, kalau salah konsepnya. Terus kalau hamba Tuhan yang tidak pernah diproses Tuhan, hanya makan bangku sekolah, dia akan cerita yang enak-enak. Karena dia makan bangku sekolah tok. Kesulitannya cuma waktu ulangan pun bisa nyontek. Saya kenal ada tuh. Dia sering datang di doa malam kita di kota lain, dia sekolah untuk ngambil STH-nya. Dia bilang saya berhenti kuasen. Kenapa? Tiap ulangan nyontek semua kok. Katanya buat apa? No, itu. Untuk jadi orang baik aja nyontek gimana besok dia sama jemaat. Dan ini kita nyadak. Orangnya masih hidup kok. Dia bilang saya berhenti kuasan tak ada. Gak karang-karang. Coba. Jadi baru menjadi hamba Tuhan dengan jujur, calon baru apa lagi nanti sudah jadi ya men. Emang kayak kampanye betul. Wih, waktu masih kampanye banyak janji palsu udah jadi. Lupa betul. Ini belum jadi aja sudah jadi palsu. Gitu. Ini apalagi nanti jadi semakin banyak palsunya. Ayo. Sekarang mau ndak ambil tekad? Apa terus masalahmu terus kau adukan ke Tuhan? Terserah. Ya, saya tidak ragu. Betul? Ya, Tuhan bilang berhenti, kita tutup. Langsung saya suruh Edi, umumkan WA semua tutup. Selesai. Ayo, sekarang kita mau berdoa. Pilihan ada di tangan saudara, bukan di tangan saya. Tuhan pun tidak memaksa saudara untuk membuat pilihan. Kepada Yosua dan Musa dia bilang apa? Pilihlah hari ini kepada siapa kau beribadah. Dia suruh kita yang membuat pilihan. Dia tidak paksa saudara berbuat pilihan yang dia mau. Tapi kita sendiri dengan rela hati, tahu konsekuensinya memilih. Kita mau berdoa. Sebelum jam 10 kita bubar. Ya, sehingga yang datang jam 10 bisa melanjutkan sendiri. Baik, sebelum kita doa, ada yang mau ke belakang, silakan ke belakang. Ada break 10 menit. Habis ini kita langsung masuk di dalam doa. Saudara, saya tadi waktu doa dikasih penglihatan satu batu besar, saudara. Berapa di antara saudara yang pernah ke Israel pergi tembok ratapan? Berapa banyak di antara saudara yang pernah ke Israel ke tembok ratapan? Jadi kalau saudara pergi ke sana, saudara akan lihat tembok itu terbuat dari batu, ya, yang dibentuk seperti bata, tapi besarnya, ya, panjangnya sekitar 3,5 meter, itu satu biji, ya, tingginya
sekitar segini. Ini berapa senti ini? Ya, terus lebarnya jadi satu biji itu paling tidak sampai 5 ton satu biji. Ya, itu dibuat dari batu yang dibentuk, saudara. Ya, yang tadi Tuhan kasih lihat adalah satu batu kira-kira tingginya hampir 2 meter, besar sekali. Tapi batu yang masih benda ada bentuknya, saudara. Seperti batu besar, saudara ketemu misalnya di gunung dan lain. Terus sementara ada hammer yang mau memukul batu itu untuk membentuknya menjadi batu bata. Ingat, bukan bata, saudara ya, tapi batu bata yang terbuat dari batu besar, saudara ya, kira-kira panjangnya lebih dari ini, saudara. Kalau saudara pergi Israel, satu bijinya itu berarti kalau dibanding dengan bata yang kita punya sekarang itu sekian ribu bata baru menjadi satu batu bata itu, saking besarnya. Ya, ini mau pukul itu, saudara, bukan untuk dihancurkan, tapi mau dibentuk, saudara, batu yang tidak berbentuk. Terus Tuhan bilang keras hati. Ya, keras hati. Terus saya tanya, kenapa dia keras hati, Tuhan? Dia nolak pembentukan itu kenapa? Apa karena masa kecilnya kepahitan sehingga dia tidak bisa terima kalau sekarang susah? Apa dia masa kecil ditolak di kandungan sehingga sekarang pun dia masih keras betul, karena orang tertolak itu bisa keras sekali? Ya, tidak. Roh Kudus bilang begini, janji. Aku mau bentuk dia selalu mempermasalahkan janjiku. Aku mau bentuk dia, selalu dia pikirkan janjiku. Selalu dia klaim janjiku, tuntut janjiku. Itu, saudara. Ya, katanya Tuhan tidak terlambat. Katanya Tuhan tolong. Katanya kalau ikut Tuhan diberkati. Katanya kita anak Tuhan. Jadi Tuhan bilang setiap aku mau bentuk dia selalu mengingat janjiku. Sehingga ini kemudian, saudara, tangan yang memegang hammer besar itu untuk membentuk itu diangkat kembali dan pergi. Dan menghilang. Dia tetap menjadi sebongkah batu. Ya. Jadi, terserah saudara. Yang masih sedikit-dikit klaim-klaim janji Tuhan. Yang masih terus ingat janji Tuhan, tuntut janji Tuhan. Di otaknya cuma janji. Terus Tuhan bilang kamu keras hati. Titik. Ya. Silakan teruskan saja. Ingat Tuhan bilang berapa bulan lalu waktu kita doa malam, khusus untuk orang-orang di Semarang yang hadir di doa malam, Tuhan sudah bilang, aku tidak menyayangkan bila harus membuang beberapa di antara kamu. Masih ingat itu? Dan Tuhan sudah pada tahap senep yang luar biasa. Silakan bikin dia senep terus dan terimalah kalau dia buang. Mungkin malam ini adalah sebuah malam peringatan terakhir. Nggak usah terus pikirkan janji di sini, saudara. Karena kalau janji terus saudara bandingkan dengan fakta, sama sekali nggak sama. Sama sekali, katanya ditolong. Apa sekian lama? Katanya nggak pernah terlambat. Ini wis remuk redam ini mana? Itu jenis keras hati, saudara. Karena Tuhan bilang jelas itu batu besar, terus ada hammer besar, ada tangan mau pukul. Terus Tuhan bilang keras hati, dia angkat lagi itu hammer. Saya tadi tanya, kenapa Tuhan? Kenapa orang ini keras hati? Tuhan bilang janji. Di otaknya itu cuma ingat janji Tuhan. Jadi dia mempertentangkan keadaannya dengan janji Tuhan. Dia mempertentangkan proses Tuhan dengan janji Tuhan. Dia mempertentangkan rencana Tuhan membentuk dia dengan janji Tuhan. Kalau saudara punya anak, saudara kerasin dia, terus dia bilang, Papa saya ini anakmu loh. Saya ini bukan anak pungut loh. Betul? Ngapain marah-marah saya kalau tidak belajar? Kira-kira itu anak baik tidak sih? Halo? Apa saudara bilang, iya ada papa sayang kamu. Ya sudahlah, tidak mau belajar nggak apa-apa. Papa sayang begitu? Enggak lah. Coba kalau anak kalian begitu gimana? Halo? Terus anaknya lagi main HP sudah tengah malam misalnya. Tidur? Enggak, masih main. Saudara ambil HP-nya rampas. Terus dia bilang, Papa nggak sayang, orang lagi seneng kok. Papa nggak bisa senengin anak, gitu. Terus, atau Papa nggak bisa lihat orang seneng, Papa kepahitan masa kecil mungkin nggak seneng, gitu. Terus saudara bilang, ya dah nih main lagi gitu. Halo, halo, saudara, mau sampai kapan?
Batu besar itu, batu. Bener-bener batu alam. Saudara. Ya, ayo sekarang siapa yang masih seperti itu bertobat. Dan tadi Tuhan bilang begini. Kalau orang itu mengaku, doakan dia. Kalau dia nak mengaku, tidak didoakan. Tuhan bilang, kalau dia mau mengaku, doakan dia. Istilahnya masih Tuhan itu, ya kasihan dia anakku lah, ya wis tak sabar no lagi, tak sabar no lagi. Terserah. Tuhan bilang kalau dia mengaku, doakan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat api unggun, ya, mati total. Sisanya cuma hitam semua di api unggun tuh semua, ya. Kayu yang sudah terbakar, benar-benar api unggun yang sudah mati. Ya. Nah, ini saya belum dapat arti api unggun yang mati karena tadi saya tanya, ini batu ini kenapa keras begini? Itu loh, apa karena dia merasa didikannya terlalu keras sehingga dia ngelawan terus? Dia merasa, kan macam-macam saudara orang berontak. Bisa merasa, loh teman saya enggak sama dosanya kok enggak apa-apa misalnya ya. Atau itu malah hamba Tuhan bikin dosa kok enggak apa-apa misalnya gitu loh. Kok saya langsung dihajar sama Tuhan misalnya gitu. Kan macam-macam, ternyata Tuhan bilang enggak. Janji. Dia selalu mengeraskan hatinya karena mengklaim-klaim janjiku terus, selalu cuma ingat janjiku. Jadi setiap aku bentuk dia selalu lawan dengan janji, mengingatkan aku jangan janjiku. Misalnya, Tuhan janganlah keras-keras bentuk aku ini anakmu. Oh, itu. Itu namanya keras hati. Tidak ada yang merasa? Tidak ada yang mengaku? Kalau tidak ada yang mengaku, kita lanjut. Tugas saya lebih enteng, saudara, kalau saudara tidak ngaku ya. Semua merasa sudah rendah sudah lemah lembut. Amin? Oke, kita lanjut. Yang kedua, tentang api yang padam sama sekali. Sisa hitam-hitam di sekeliling api itu hitam. Bekas api itu, saudara. Ya, sekarang kita mau berdoa. Apa? Bapak lanjutkan. Hamba tadi hanya fokus kepada batu itu yang tak hammer itu diangkat kembali, dipindah. Karena dia keras hati. Terima kasih. Kenapa ini padam Tuhan? Rohnya padam. Engkau menemukan walaupun dia hadir malam ini tapi di matamu dia padam. Tidak ada tanda kehidupan. Dia kenapa Tuhan? Iya Bapa. Kenapa mati rohnya? Amin. Saudara, yang kedua. Tuhan bilang begini. Engkau itu kecewa karena nggak ada yang tolong. Tolong diperhatikan. Jadi rohmu itu di mata Tuhan padam walaupun kau hadir malam hari ini. Karena Tuhan bilang kau kecewa, kau nggak ada yang tolong saya. Nggak ada satupun orang tergerak nolong saya. Nggak ada satupun orang bertindak nolong saya. Tentu saja yang saudara berharap pasti keluarga. Ya toh, saudara, ya toh, teman baik. Dan kemudian, blep. Saya mau tanya sekarang di sini. Siapa yang ketika dalam masalah seperti ini kemudian merasa, kok tidak ada yang tolong saya sih? Tidak ada satupun keluarga, entah kakak, adik, saudara, entah siapa, orang tua, siapa, semua tidak ada yang tolong saya. Tuhan bilang rohmu mati. Karena engkau berharap ke manusia. Kalau engkau sedang diproses Tuhan, percayalah. Tidak ada seorang pun digerakkan menolongmu. Karena pertolongan itu justru merusak pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang merasa. Dua-dua tidak ada yang merasa. Tidak ada. Hanya satu orang. Yang lain tidak ada. Semua merasa, tidak apa-apa dia tidak tolong, tidak apa-apa lah. Sudah biarin aja. Go ahead. Atau kenapa ya nggak mau nolong? Padahal dia bisa, mereka mampu, mereka. Tidak ada. Terserah. Saudara, ini kita belum sampai level saudara ya, seluruh isi hati kita dibongkar saudara di depan orang lain. Belum. Ya.
Gitu. Tahun 90-an kita punya persekutuan itu dibongkar semua di pikiran kita, di hati kita, di depan orang banyak. Sehingga kita benar-benar hati-hati kalau berpikir, karena nanti kalau salah kita dibongkar di depan orang lain. Saudara, kalau selama ini kan belum sampai level itu, saudara. Ya, ini masih level aman-aman dan nyaman-nyaman. Tidak ada, hanya satu orang. Yang tadi kepala batu hanya ingat janji Tuhan juga nggak ada. Tidak ada. Terserah, saudara. Saya tadi bilang, Tuhan ku tunjuk, nggak dijawab. Enaknya sih. Enggak, oke, doa lagi, Tuhan bilang begini. Nah, biasanya gitu enggak bisa bantah lagi dia, saudara. Enggak ada. Hanya satu orang itu saja. Oke, kalau hanya satu orang saja, sudah 9:30, saudara, kita bubar. Ibadah selesai sampai di sini. Ya, kita kembali ke jam 10 karena kita buat jadwal setiap 3 bulan kita buat jam 7 malam. Sisanya nanti bulan 6 baru jam 7 malam lagi. Kalau Tuhan tidak suruh tutup. Kalau suruh tutup nanti Edi dan Imelda akan WA saudara bahwa sudah selesai. Sekolahnya tutup. Saudara. Baik, itu saja. Tuhan berkati saudara. Selamat malam. Selamat malam minggu. Sudah, selamat malam. Mari kita bubar. Ayo pulang.